Halo, assalamualaikum kembali. Sekarang video kedua ya. Kalau tadi sudah video pertama mengenai sepak bola dalam negeri. Sekarang kita berpindah ke sepak bola luar negeri ya. Jadi selamat datang kembali di Asal Jeplak Football. Meskipun asal, tapi tidak asal-asalan. Itu pasti. Sekarang saya ingin membahas tentang salah satu manajer sukses mungkin ya. Cuman banyak kontroversinya. Yaitu Jose Mourinho ya. GM Jose Mourinho ya. Eh saya pribadi gitu, menurut saya pribadi ini dulu saya sempat memuji yang namanya ini Jose Mourinho karena ketika awal saya tahu itu di awal tahu benernya gitu sarapan itu di Chelsea ya. Meskipun Jose Mourinho itu awal karirnya itu di FC Porto ya. Di FC Porto berhasil membawa FC Porto menjuari Liga Champion ya, waktu itu langsung diboyong untuk melatih Chelsea waktu itu oleh pemilik klub Chelsea Roman Abramovich. Nah di Chelsea ini saya sangat-sangat mungkin respect ya, mengagumi seorang Jose Mourinho ya, karena dengan tangan dinginnya itu awal ke Chelsea langsung membawa Chelsea juara Liga Premier Inggris ya waktu itu dengan taktik yang sangat-sangat bagus, offense ya, menyerang waktu itu Jose Mourinho dengan dua berturut-turut membawa Chelsea menjuari Liga Premier ya 2004 2005 dan 2005 2006 ya waktu itu, dengan permainan yang sangat atraktif dan menyerang waktu itu Jose Mourinho itu ya. Nah, kesininya setelah itu kan dipecat kalau tidak salah oleh Roman Abramovich, lalu pindah ke melatih ke Inter Milan ya. Nah di sini baru saya gitu baru tahu ternyata Jose Mourinho ini apa ya, minim taktik gitu kan, sangat sangat minim taktik ya, karena tidak konsisten. Seharusnya ketika di Chelsea dia itu taktiknya menyerang gitu kan, offense gitu kan, atraktif. Tapi kenapa ketika di Inter Milan menjadi bermain taktiknya praktis gitu, yang penting menang ya, ya. Tidak atraktif lagi, tidak dengan aliran bola serang, menyerang, tidak. Di sini ketika Inter Milan standar saja taktik Jose Mourinho ini standar. Di sini saya baru tahu bahwa memang Jose Mourinho ini minim taktik karena tidak konsisten dengan apa, dengan yang di tukang di apa yang dibawa Chelsea yang terdahulu ya. Karena apa? Jadi menurut saya ketika di Chelsea Jose Mourinho itu tertolong oleh pemain-pemain yang tipenya menyerang. Waktu itu kan di Chelsea ada Arjen Robben, Frank Lampard, Joko, Didier Drogba, Damindap waktu itu yang super cepat ya menyerangnya. Mungkin Jose Mourinho itu tertolong oleh pemain-pemain seperti ini yang karakternya menyerang, ini Jose Mourinho ini. Nah ketika di Inter Milan jadi taktiknya itu standar, yang penting menang saja ini Jose Mourinho ini. Nah defend lah, kebanyakan defend di Inter Milan, praktis ya, taktiknya praktis, yang penting menang ya. Nah yang paling saya menjadi apa ya, menjadi tidak simpati ke Jose Mourinho ini ketika leg kedua Liga Champions melawan Barcelona waktu itu ya. Memang Inter Milan juara treble ya waktu itu 2010. Nah di leg 2 Liga Champions ini praktis itu sejak babak pertama Jose Mourinho bertahan total full ini, bahkan itu ball possessionnya menyentuh angka 80% itu Barcelona waktu itu ya. Dan Inter Milan hanya 18% waktu itu kalau tidak salah ya. Jadi full bertahan total waktu Jose Mourinho ya. Jadi di sini menegaskan bahwa memang Jose Mourinho ini memang apa eh, apa namanya, taktiknya memang minim gitu kan ya. Memang taktiknya minim ya. Karena waktu di Chelsea yang saya katakan tadi tertolong oleh faktor karakter pemain ya. Yang menolong Jose Mourinho itu karakter pemain yang tipikalnya menyerang semua. Tapi ketika ke Inter Milan praktis apa, taktiknya standar gitu, tidak ada
tidak ada yang istimewa ketika di Inter Milan ini, Jose Mourinho ini. Nah, ketika pindah ke Real Madrid, di Real Madrid kembali tertolong lagi oleh faktor pemain ya. Kenapa Real Madrid bisa sangat produktif di bawah Jose Mourinho waktu itu dengan permainan menyerangnya? Karena sama seperti halnya ketika Jose Mourinho melatih di Chelsea, ya, tertolong oleh karakter individu pemain. Di Real Madrid kan waktu itu ada Ronaldo, Higuain, Mesut Ozil ya, Xabi Alonso, siapa lagi di sana? Pokoknya di sana tipikal pemain yang menyerang, sama ketika Mourinho di Chelsea. Jadi tertolong oleh faktor-faktor dari pemain. Ini Jose Mourinho di Real Madrid bisa produktif ini ya. Ya. Karena waktu itu Real Madrid dengan Ronaldonya banyak gol di liga ini. Berbeda dengan di Inter Milan. Di Inter Milan standar itu. Ya, nyerang tidak, defense tidak ya. Standar lah kalau di Inter Milan taktik Jose Mourinho. Tapi ketika di Real Madrid dia kembali taktiknya menyerang karena tertolong oleh faktor tipikal pemainnya di sana ya. Mourinho ini. Setelah di Real Madrid pindah kembali ke Chelsea. Di Chelsea standar lagi ini taktik Mourinho ini, taktiknya standar lagi di Chelsea ini. Karena tidak ada pemain-pemain yang benar-benar tajam, yang atraktif menyerang, tidak ada di Chelsea. Ya, cenderung ya biasa-biasa saja ini taktik di Chelsea ini, standar lagi di Chelsea. Jose Mourinho ini tidak konsisten lagi di Chelsea. Lalu setelah di Chelsea pindah ke MU. Nah, di MU standar juga lagi. Karena sudah minim taktik Jose Mourinho ini di Chelsea. Nah, sekarang di Tottenham Hotspur kembali lagi tidak berubah ini taktik Jose Mourinho ini tidak berubah. Waktu dia cemerlang di Chelsea memang tertolong oleh faktor pemain waktu itu. Di Madrid itu ada pemain. Faktor pemain menolong Jose Mourinho dengan taktiknya menjadi menyerang ya. Tapi ketika di Inter Milan, di Chelsea, di MU, sekarang di Tottenham tidak ada yang istimewa Jose Mourinho ini ya. Jadi menurut saya Mourinho ini memang faktor yang kelebihannya itu adalah provokasinya yang sangat bagus ya, dengan pesiwarnya sangat bagus. Bahkan di Chelsea dia mengatakan bahwa I'm the special one ya. Karena pertama kali ke Chelsea langsung membawa Chelsea juara 2 kali berturut-turut. Dia mengatakan I'm the special one ya. Dia pintar dengan pesiwarnya kepada pelatih yang lain. Itu saja, karena Mourinho ini sudah, mungkin sekarang menurut saya Mourinho sudah habis ya. Sudah habis. Kalau menurut saya sekarang Mourinho ini sudah habis. Mungkin terakhir sebelum pensiun Mourinho akan melatih timnas Portugal mungkin nanti ya. Timnas Portugal nanti sebelum pensiun ya. Karena ini menurut saya Mourinho sudah habis. Sudah taktiknya sudah kuno ya, sudah standar gitu kan, standar minim taktik di cara melatihnya Jose Mourinho sekarang. Jadi kalau menurut saya Jose Mourinho sudah habis ya. Karena pertama tidak konsisten taktiknya itu. Berbeda dengan Pep Guardiola ya. Pep Guardiola kan di Barcelona dia ball position bagus, menyerang. Ke Bayern Munchen sama, ke City sama dengan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp di Dortmund sama, Liverpool sama, konsisten. Jadi, kita lihat siapa lagi? Sarri di Juventus sekarang masih menyerang. Ketika di Chelsea, di Napoli dia taktiknya menyerang, aliran bola. Ketika ke Chelsea dia, meskipun Chelsea biasa-biasa saja gitu kan waktu itu, dia tetap tampil menyerang. Konsisten Sarri ini gitu. Sarri, Pep Guardiola, Jurgen Klopp ya, Allegri itu konsisten dengan taktik. Tapi kalau Jose Mourinho ini tertolong oleh pemain waktu sukses itu. Waktu juara Liga Champions ya dia kebetulan kalau menurut saya ya, karena Bayern Munchen waktu itu tidak seperti Bayern Munchen sekarang ya. Waktu final melawan Bayern Munchen kan menang. Bayern Munchen dulu tidak seperti Bayern Munchen sekarang gitu.
kebetulannya gitu. Kalau menghadapi Bayern Munchen sekarang habis Inter Milannya waktu kalau sekarang ya. Kalau juara waktu 2004 Porto kebetulan juga karena waktu lawannya di final itu cuma AS Monaco gitu. Waktu 2004 itu. Chelsea di bawah juara pemainnya terbawa pemainnya tipikalnya menyerang ya, seperti itu. Jadi intinya kalau menurut saya untuk sekarang ya Mourinho sudah habis ya. Mungkin terakhir satu-satunya yang sebelum pensiun menurut saya Jose Mourinho bisa melatih timnas Portugal ya. Itu kalau menurut saya. Itu saja tentang Jose Mourinho ya. Itu hanya pribadi saya, mungkin banyak pendapat yang lain tentang sosok Jose Mourinho ya dengan cara melatihnya ya. Jadi itu menurut saya ya. Sekian itu saja. Jaga kesehatan, jangan lupa sahur. Bye.